Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa perjumpaan kita dalam program Renungan Harian Keluarga pada hari ini, Rabu 15 November tahun 2023, bukanlah suatu kebetulan semata. Tetapi perjumpaan ini walaupun hanya melalui media digital, namun kiranya senantiasa akan terus memperlengkapi dan memperkuat, bahkan memperteguh iman percaya kita, saya dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya Yesus Kristus, Sang pemilik kehidupan dan penghidupan setiap umat manusia. Kami bersyukur karena Engkau masih menganugerahkan lagi kami kesempatan untuk menikmati hari baru, bahkan juga untuk menjalani berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau juga yang memperkenankan kami untuk berjumpa di saat ini dalam program Renungan Harian Keluarga, untuk diperlengkapi dan diperteguh iman melalui firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Baru dalam Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi dalam Perjanjian Baru, Markus pasal 2, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tapi hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di saat ini yakni jauhkan pikiran jahat ketika mendengar firman. Nah, saudara-saudaraku, apa yang saudara pikirkan akan mempengaruhi segala kehidupan saudara-saudara. Ketika memikirkan hal yang baik, maka hidup akan penuh rasa syukur, sukacita, dan penuh damai sejahtera, sekalipun ada berbagai tantangan dan ujian. Namun berbeda halnya ketika kita memikirkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang jahat, maka segala sesuatu yang terjadi tentu saja akan terlihat buruk dan tidak baik. Bahkan pikiran-pikiran yang jahat akan membawa pada kebinasaan dan malapetaka. Tentu kita tidak mau hal yang demikian. Nah, saudara-saudaraku, dalam bacaan kita di saat ini, dalam Markus pasal 2 ayat 6 dan 7, sangatlah jelas diperlihatkan bahwa ternyata tidak semua yang datang kepada Yesus Kristus pada saat dia mengajar dan memberitakan firman itu memiliki tujuan yang baik dan benar. Sebab ternyata di sana ada beberapa ahli Taurat yang datang bukan untuk mendengar pengajaran dan pemberitaan firman serta melihat pekerjaan Yesus Kristus, melainkan ternyata mereka datang dengan pikiran yang jahat, yang tidak mau mengindahkan atau pikiran yang menentang akan pengajaran sehat dari Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata hal ini pun sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang sangat dikasihi dan dicintai oleh. Di mana terkadang kita
datang dalam persekutuan peribadatan bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, melainkan datang untuk kepentingan-kepentingan lahiriah atau duniawi. Bahkan ketika ada kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi pikiran kita bukan lagi terfokus atau tertuju pada kehendak Tuhan Yesus, melainkan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak sehat, buruk dan jahat terhadap satu sama yang lain. Dan tanpa kita sadari ternyata terkadang kita seperti ahli Taurat. Karena iri hati dan dengki merasuk pikiran dan hati kita sehingga sulit melihat kebenaran karena pikiran yang jahat itu. Demikian pula terkadang perbuatan yang benar ditolak karena kebenaran selalu diukur dari diri sendiri, kendati pun hal itu adalah salah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengakhiri perenungan kita di saat ini, ingatlah, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu yang dikatakan dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Jadi jangan menghujat Tuhan Allah dan mengabaikan serta menganggap remeh firman Tuhan di dalam Alkitab. Hanya karena kita memiliki pemikiran kita sendiri, memiliki kepintaran kita, kepandaian dan keahlian kita. Bahkan kita merasa diri kita yang paling dibutuhkan dalam kepelayanan yang ada. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ketika kita merasa diri kita paling benar, paling suci, dengan berkedok bahwa kita sebagai pelayan Tuhan, kita adalah orang-orang yang terus memberi diri dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, kepelayanan yang ada, kepengurusan yang ada, bahkan juga dalam bentuk pelayanan lewat bakat talenta yang ada. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang demikian. Sebab hal-hal yang disampaikan tadi adalah suatu kebencian bagi Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita benar-benar memelihara iman. Kita mau membuka diri, benar-benar mau mendengar akan firman Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang terbuka. Dan marilah kita jauh-jauhkan daripada kita pikiran-pikiran yang jahat yang membawa pada kebinasaan dan malapetaka. Karena kita tentu saja mau hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, ketika kita mau akan hal-hal yang demikian, maka peliharalah iman, taatlah kepada firman Tuhan, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah. Firman yang mengingatkan lagi kepada kami sebagai orang-orang yang telah menikmati dan merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biar kiranya Tuhan, lewat firman ini kami boleh belajar bahwa ketika kami mau datang melayani Tuhan lewat melayani sesama, mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya dijauhkan dari pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang menjatuhkan, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak sehat. Sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu itu benar-benar terfokus, tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan biar kiranya Tuhan, kiranya firman ini terus mengingatkan kami untuk hidup taat kepada Tuhan, menaati kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, biar kiranya itu terus menjadi terang, pelita dan suluh bagi jalan kami sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Allah berkati kami semua yang dengan setia menyaksikan, mengikuti persekutuan-persekutuan beribadah lewat perenungan harian keluarga. Kiranya Tuhan, kami yang dalam pergumulan sakit, Engkau yang menghampiri kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menjamah setiap organ-organ tubuh yang terasa sakit. Lawatan tangan kasih-Mu terasa
dalam kehidupan kami, sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan dalam kehidupan kami. Obat-obatan yang kami konsumsi, makanan minuman yang kami nikmati, biar kiranya itu mendatangkan berkat kesehatan, berkat kekuatan. Dan lewat berkat itu kami boleh melanjutkan hari-hari kehidupan kami, melanjutkan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Bagi kami Tuhan yang dalam keputusasaan, kebingungan, kekhawatiran dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, Tuhan tolong kami hampiri. Lihatlah kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan ajarlah terus bagi kami untuk mengingat akan Engkau. Mau ada dalam persekutuan dengan, mau bersama-sama berjalan bersama dengan Engkau, melewati setiap tantangan ujian yang ada. Dikuatkan iman kami, diteguhkan iman kami, dan dianugerahkan pengharapan bagi kami. Dan juga Tuhan, bagi kami yang sementara menuntut pendidikan, kami yang sementara di bangku TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang berupaya untuk menggapai apa yang menjadi cita dan harapan mereka. Biar kiranya Tuhan, masa depan yang indah Engkau telah janjikan bagi mereka. Tapi proses yang harus mereka lewati, kiranya selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, diberkati Tuhan, sehingga ada lapangan pekerjaan yang terbuka, yang dapat mereka ambil, yang dapat mereka kerjakan. Dan setiap bakat talenta yang ada dalam kehidupan mereka dapat mereka salurkan lewat pekerjaan-pekerjaan yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Bagi kami yang sudah bekerja, Tuhan berkati. Bagi kami hamba-hamba-Mu pelayan Tuhan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, para pendeta, penatua, diaken dari kolom 1 sampai kolom 27, komisi-komisi BIPRA yang ada, komisi-komisi kerja, bahkan seluruh anggota jemaat kami, dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, bahkan sampai kepada orang tua kami lanjut usia. Tuhan pelihara kehidupan jemaat kami, sehingga benar-benar ada pertumbuhan iman di dalam kami. Kami semakin diperteguh, kami semakin diperkuat dalam satu kebersamaan sebagai jemaat-Mu, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling menopang, dan menjadi contoh dan teladan dalam hidup mengasihi sesama, seperti apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau memberkati kami semua. Siapapun kami yang mendengarkan, menyaksikan, dan mengikuti perenungan harian keluarga ini, Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami. Tuhan berkarya, berperkara dalam kehidupan kami, maka damai sejahtera akan selalu bersama-sama dengan kami kemanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan Allah, ini doa permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan ini selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap tayangan-tayangan yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, sehingga semakin banyak orang yang terberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.